Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syanurul Askia. Hari ini saya akan memaparkan CRS saya yang berjudul Analisis Faktor Gangguan Tidur pada Siswa Kelas 11 di SMA Islam Terpadu Aulia. Yang pertama, ada bab pendahuluan. Latar belakang tidur adalah keadaan fisiologi ketika kita mengistirahatkan tubuh dan pikiran untuk mengembalikan stamina. Usia, aktivitas, dan gaya hidup dapat mempengaruhi waktu tidur remaja. Remaja dengan usia 16-18 tahun membutuhkan 8-9 jam tidur. Fokus penelitiannya yang pertama untuk mengidentifikasi gejala-gejala dari gangguan tidur terhadap siswa kelas 11 di SMA Islam Terpadu Aulia, dan yang kedua mengidentifikasi penyebab-penyebab gangguan tidur yang dialami siswa kelas 11 di SMA Islam Terpadu Aulia. Perumusan masalah, yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan gangguan tidur pada siswa kelas 11 di SMA Islam Terpadu Aulia. Yang kedua, apa saja kebiasaan yang dilakukan oleh siswa kelas 11 di SMA IT Aulia sebelum tidur. Dan yang ketiga, apa yang siswa kelas 11 di SMA IT Aulia rasakan setelah bangun tidur. Tujuan penelitiannya, pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan gangguan tidur pada siswa kelas 11 di SMA IT Aulia. Yang kedua, untuk mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh siswa kelas 11 di SMA IT Aulia sebelum tidur. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa yang siswa kelas 11 di SMA IT Aulia rasakan setelah bangun tidur. Bab 2, landasan teori. Gangguan tidur atau sleep disturbance merupakan suatu kondisi yang dicirikan dengan adanya gangguan sehingga mendapatkan jumlah waktu dan kualitas tidur yang tidak baik. Klasifikasinya ada 5. Yang pertama, gangguan tidur primer, gangguan tidur terkait gangguan mental, gangguan tidur akibat kondisi medik umum, menurut PPDGJ 3 dan menurut DSM 4 TR. Faktor yang pertama, faktor lingkungan, kebiasaan atau pola, media elektronik, padatnya jadwal. Gejala yang pertama, irama nafas yang tidak beraturan. Yang kedua, waktu bangun dan tidur tidak teratur. Yang ketiga, mengantuk berlebihan. Dampaknya pertama menimbulkan penyakit, tidak fokus, dan badan lemas. Jenis yang pertama ada insomnia, dan yang kedua ada hipersomnia. Remaja. Pengertiannya itu masa remaja adalah masa transisi dari periode anak-anak menuju periode dewasa. Ciri-ciri yang pertama, remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya, dan remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa. Bab 3, metodologi penelitian. Tempat penelitian ini berada di lingkungan SMA Ita Aulia, Bintaro, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, dari tanggal 26 Juli sampai 18 September 2022. Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode kualitatif. Variabel penelitian. Peneliti akan menetapkan objek dan kegiatan yang memiliki variasi agar dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel bebasnya yaitu siswa kelas 11 dan terikatnya yaitu gangguan tidur. Alatnya yang pertama ada perekam audio, yang kedua kamera handphone, dan terakhir seperangkat komputer. Bahannya ada jenis datanya yaitu penelitian kualitatif dan sumber datanya wawancara dan dokumentasi. Sampel penelitiannya berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang kelas 11 IPA dan 5 orang kelas 11 IPS. Instrumen penelitiannya yang pertama, faktor gangguan tidur. Apakah kamu memiliki kesulitan saat tidur? Sejak kapan kamu mulai merasa kesulitan untuk tidur? Berapa lama kamu tidur? Apakah kamu pernah mengalami insomnia? Apa yang membuat kamu susah untuk tidur? Apa yang kamu lakukan sebelum tidur? Dan kebiasaan apa yang membuatmu bisa tidur? Kualitas tidur, pertama, apa yang kamu rasakan setelah bangun tidur? Hasil penelitiannya, mayoritas narasumber menyatakan mengalami gangguan tidur seperti yang dinyatakan oleh Reina dan Inas. Para narasumber mengalami gangguan tidur sejak kelas 9 SMP seperti yang dinyatakan oleh Aini dan Zaki, dan para narasumber memiliki waktu tidur yang cukup singkat seperti yang dinyatakan oleh Yuka dan Zahra. Hal yang dilakukan oleh narasumber sebelum tidur berbeda-beda seperti yang dinyatakan oleh Inas dan Malik. Kualitas tidur, para narasumber merasakan lemas setelah bangun tidur seperti yang dinyatakan Reina dan Yuka. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya responden yang mengalami gangguan tidur. Adanya faktor yang dialami oleh siswa yang membuat susah untuk tidur adalah penggunaan gadget, ada tugas yang harus dikerjakan, dan banyaknya pikiran. Mayoritas para narasumber menyatakan mengalami gangguan tidur sejak kelas 9 SMP dan memiliki waktu tidur yang singkat sekitar 3-4 jam. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan gangguan tidur pada siswa di SMA IT Aulia adalah penggunaan gadget, tugas yang menumpuk, dan terlalu banyak yang dipikirkan. Kebiasaan yang dilakukan oleh siswa kelas 11 di SMA IT Aulia sebelum tidur adalah membersihkan diri, sholat isya, dan bermain game. Dan awal mula kelas 11 di SMA IT Aulia mengalami kesulitan tidur adalah sejak kelas 9 dan saat memasuki SMA. Sarannya, bagi subjek penelitian diharapkan mampu untuk mengurangi penggunaan gadget dan tidak terlalu memikirkan banyak hal, tetap menjaga kualitas tidur dan mengurangi insomnia yang dialami, serta mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan untuk tidur. Bagi penelitian selanjutnya, berhubung penelitian
Berhubung penelitian yang dilakukan peneliti dalam bentuk studi kasus, diharapkan ke depannya dapat dilakukan penelitian dalam metodologi penelitian deskriptif survei dan diharapkan dapat melakukan penelitian yang jauh lebih baik dengan mengurangi keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti saat ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.